Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Aziza dari program studi Sistem Informasi Kota Cerdas kelas 4A. Di video ini saya akan menjelaskan activity diagram dan use case diagram aplikasi LinkedIn. Untuk demo aplikasi ada pada bagian terpisah, yaitu bagian akhir video, dikarenakan akun saya terkena restriction oleh pihak LinkedIn. Sebelum masuk ke penjelasan, mari kita bahas apa itu LinkedIn. LinkedIn adalah platform jaringan profesional yang digunakan untuk mencari lowongan kerja atau magang dan berbagi informasi terkait karir dan industri. Selain itu, platform ini menyediakan fitur untuk berbagi artikel, mengikuti perusahaan dan pemimpin industri, serta berpartisipasi dalam diskusi kelompok. LinkedIn bisa diakses melalui web, aplikasi, mobile, maupun desktop. Pada aktiviti diagram pertama ada aktivitas login. Pertama, user membuka website LinkedIn, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman awal. Di halaman tersebut ada dua opsi, yaitu register dan login. User memilih menu login, dan sistem akan menampilkan halaman login. Di halaman itu, user mengisi kolom email atau nomor telepon dan mengisi password. Selanjutnya mengklik tombol login. Sistem akan memverifikasi email dan password user. Jika benar, maka akan lanjut menambahkan halaman verifikasi kebersihan. Jika salah, maka akan kembali ke halaman login sebelumnya dan melakukan kesalahan. Setelah benar, maka user bisa memilih gambar untuk verifikasi di halaman verifikasi manusia. Sistem kemudian akan memverifikasi jawaban user. Jika salah, maka akan kembali ke halaman verifikasi tadi dan menampilkan kesalahan. Jika benar, maka akan dilanjutkan ke halaman form nomor telepon untuk mengkonfirmasi bahwa form tersebut adalah milik kita. User selanjutnya mengisi nomor telepon dan sistem akan mengirim kode 6 digit melalui SMS atau telepon. Sistem juga akan menampilkan form input kode 6 digit. User selanjutnya mengisi kode tadi dan sistem akan memverifikasi kode yang diinput. Jika tidak sesuai, maka akan kembali ke halaman form tadi. Jika sesuai, maka sistem akan mengarahkan user ke halaman belanja. Nah, user berhasil login. Activity diagram selanjutnya yaitu upload artikel. User pertama-tama membuka website dan sistem akan menampilkan halaman beranda. Di halaman beranda tersebut, user memilih bagian posting dan memilih menu tulis artikel. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman untuk menulis artikel. User selanjutnya menulis artikel yang dia inginkan dan mengklik tombol berikutnya. Setelah mengklik tombol, sistem akan menampilkan jendela form informasi artikel. User lalu bisa mengisi informasi terkait artikel yang baru saja ia tulis tadi. Jika tidak ingin, bisa dikosongkan. Selanjutnya, user akan mengklik tombol terbitkan, dan sistem akan melakukan proses penguploadan artikel yang ditulis user. Setelah berhasil, sistem akan menampilkan artikel yang sudah diupload. Aktivitas selanjutnya adalah menambah riwayat pendidikan. Yang pertama, user membuka website, kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda. User selanjutnya memilih menu saja dan sistem akan menampilkan submenu saja. Di menu tersebut, user bisa memilih menu lihat profil. Sistem selanjutnya akan menampilkan halaman profil dari user. Di halaman profil itu, user bisa memilih bagian pendidikan dan mengklik menambah riwayat pendidikan yang ia lalui. Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi pendidikan user. User bisa mengisi kolom pencarian sekolah atau kampus. Setelah itu, sistem akan menyeleksi daftar sekolah atau kampus sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh user. Dan sistem akan menampilkan daftar hasil yang sesuai.
User kemudian memilih sekolah atau kampus dan menekan tombol simpan. Sistem selanjutnya akan menyimpan perubahan pada bagian pendidikan dan akan menampilkan hasil dari perubahan di halaman lihat profil tadi. Selanjutnya adalah mengikuti perusahaan. Sama seperti sebelumnya, user pertama-tama membuka website, kemudian sistem akan menampilkan beranda dan user akan masuk ke kolom pencarian. Setelah itu, user bisa memasukkan perusahaan atau mencari perusahaan yang diinginkannya. Kemudian sistem akan menampilkan perusahaan yang sesuai dengan apa yang dimasukkan user tadi. User kemudian memilih perusahaan yang sesuai atau yang diinginkannya, dan sistem akan menampilkan detail perusahaan. Setelah itu, user bisa mengklik tombol ikuti dan sistem akan mengubah tampilan tombol yang sebelumnya ikuti menjadi mengikuti. Selanjutnya, mencari pekerjaan sesuai lokasi. User atau pelamar pertama-tama membuka website LinkedIn dan sistem akan menampilkan halaman beranda. User kemudian memilih menu pekerjaan di bagian navbar dan sistem akan menampilkan halaman pekerjaan. User kemudian memilih kolom pencarian lokasi dan memasukkan lokasi yang ia inginkan. Dari inputan user tadi, sistem akan menyaring hasil yang sesuai dan akan menampilkan daftar lowongan yang tersedia. User kemudian bisa memilih lowongan pekerjaan yang sesuai atau yang ia inginkan. Selanjutnya, melihat pekerjaan yang di sini. User membuka website, kemudian sistem menampilkan beranda, dan user bisa memilih menu pekerjaan di navigasi bar, dan sistem akan menampilkan halaman pekerjaan. Di halaman tersebut, user bisa memilih opsi pekerjaan saya. Sistem selanjutnya akan menampilkan halaman pekerjaan yang di sini. Activity diagram selanjutnya yaitu register. Dimulai dari user membuka website LinkedIn, kemudian sistem menampilkan awal yang memberikan dua pilihan, yaitu register atau login. Selanjutnya user memilih menu register dan sistem akan menampilkan halaman register. User lalu memasukkan email atau nomor HP dan menekan tombol selanjutnya. Sistem akan mengirim email verifikasi dan user membuka link verifikasi pada email. Sistem lalu memverifikasi user dan menampilkan halaman form nama. User mengisi nama depan dan nama belakang lalu mengklik tombol setuju dan bergabung. Sistem lalu akan menampilkan halaman form wilayah. User lalu memilih wilayah tempat user berada, dan sistem akan menyimpan data wilayah user. Setelah itu, sistem akan punya dua pilihan. Jika user adalah mahasiswa, maka akan menampilkan form pendidikan. Jika bukan, maka akan menampilkan form kerja. Jika user adalah mahasiswa, user mengisi informasi pendidikan. Setelah mengisi informasi pendidikan, sistem akan menyimpan data pendidikan. Jika user bukan mahasiswa, maka user akan mengisi posisi pekerjaan sebelumnya. Sistem kemudian akan menyimpan data pekerjaan sebelumnya. Dan selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman beranda. Selanjutnya ada aktivitas mengubah profil. Yang pertama, user membuka website LinkedIn, kemudian sistem akan menampilkan beranda. Lalu user bisa memilih menu saya, dan sistem akan menampilkan submenu. Setelah itu, user akan memilih submenu pengaturan, dan sistem akan menampilkan halaman pengaturan. Di halaman pengaturan, user memilih opsi, nama, lokasi, dan industri. Setelah memilih, sistem akan menampilkan halaman profil user dan menampilkan halaman edit intro. User bisa mengubah informasi yang diinginkan, kemudian mengklik tombol simpan. Selanjutnya, sistem akan menyimpan perubahan data dan mengembalikan user. Selanjutnya, activity diagram bergabung grup. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, user membuka website. Kemudian sistem akan menampilkan beranda.
User memilih menu untuk bisnis, sistem menampilkan submenu, dan selanjutnya user memilih grup, sistem menampilkan laman grup, user memilih opsi temukan, dan sistem menampilkan daftar grup yang ada. Selanjutnya, user memilih grup yang sesuai, kemudian mengklik tombol bergabung. Setelah user mengklik tombol bergabung, sistem akan mengirim permintaan bergabung ke admin group. Selanjutnya, admin group akan menerima permintaan bergabung dan mengonfirmasi permintaan bergabung dari user. Sistem kemudian mengirim konfirmasi dari admin dan user bisa bergabung ke grup. Selanjutnya, melamar pekerjaan. Pertama, user atau pelamar membuka website LinkedIn, kemudian sistem beranda, user memilih menu pekerjaan, sistem menampilkan halaman pekerjaan. Setelah itu, user mencari lowongan pekerjaan di kolom pencarian. Sistem kemudian menampilkan daftar lowongan yang tersedia. User kemudian memilih lowongan yang sesuai, dan sistem akan menampilkan detail lowongan. Selanjutnya, user mengklik tombol melamar dan sistem menampilkan form informasi pribadi. User memasukkan kontak pribadi dan mengklik tombol selanjutnya. Lalu sistem menyimpan kontak user dan menampilkan halaman form upload resume. User kemudian mengupload resume dan mengklik tombol selanjutnya. Sistem akan menyimpan resume dan menampilkan halaman form review data pelamar, dan user melihat review data kemudian mengklik di. Setelah itu sistem akan mengirimkan lamaran user ke perusahaan. Berikut use case diagram dari sini. Saya cuma membuat sekitar 10 deskripsi use case. Yang pertama, use case mencari lowongan. Faktornya pelamar kerja. Deskripsi: pelamar kerja mencari lowongan pekerjaan yang sesuai kategori dan lokasi. Prakondisinya, pelamar ingin mencari lowongan yang tersedia. Pasca kondisi, pelamar bisa melihat detail lowongan yang diinginkannya. Yang kedua, pelamar bisa melamar ke lowongan tersebut. Alur dari use case ini: 1. Pelamar kerja membuka website LinkedIn. 2. Sistem menampilkan halaman beranda. 3. Pelamar kerja memilih menu pekerjaan. 4. Sistem menampilkan halaman menu pekerjaan. 5. Pelamar masuk ke kolom pencarian bidang lowongan dan lokasi. 6. Pelamar memasukkan kata kunci lowongan dan lokasi yang dituju. 7. Sistem menyeleksi output berdasarkan pencarian pelamar. 8. Sistem menampilkan daftar lowongan yang tersedia sesuai pencarian pelamar. Use case yang kedua yaitu melamar pekerjaan dengan aktor pelamar kerja. Deskripsi use case: pelamar melamar ke lowongan yang tersedia. Prakondisinya, pelamar sudah memilih lowongan yang diinginkan. Pasca kondisi, resume dan permintaan pelamar diterima perusahaan. Alur yang pertama yaitu pelamar memilih lowongan pekerjaan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan detail lowongan. Yang ketiga, pelamar mengklik tombol melamar mudah. 4. Sistem menampilkan laman form informasi kontak pelamar. 5. Pelamar memasukkan informasi kontak, contoh kayak email dan nomor telepon. 6. Sistem menyimpan informasi kontak pelamar. 7. Sistem menampilkan form resume pelamar. 8. Pelamar mengupload resume. 9. Sistem menyimpan resume pelamar. 10. Sistem menampilkan laman form review data pelamar. 11. Pelamar melakukan pengecekan data. 12. Pelamar mengklik tombol kirim. Dan yang terakhir, sistem mengirim data dan resume pelamar ke perusahaan. Selanjutnya ada use case mengikuti perusahaan, sama seperti activity diagram.
Aktornya pelamar kerja, deskripsi, pelamar mengikuti akun perusahaan untuk mengetahui info terkait lowongan pekerjaan dan perusahaan. Pasca kondisi dari diskus ini, 1. Pelamar mendapatkan informasi terbaru dari perusahaan, dan selanjutnya pelamar mendapatkan artikel terbaru dari perusahaan. Alurnya yang pertama, pelamar kerja membuka website. 2. Sistem menampilkan halaman beranda. 3. Pelamar masuk ke kolom pencarian. 4. Pelamar mencari nama perusahaan yang diinginkan. 5. Sistem menampilkan perusahaan sesuai dengan OTP yang diberikan oleh pelamar. 6. Pelamar kerja memilih perusahaan. 7. Sistem menampilkan detail perusahaan. 8. Pelamar menekan tombol ikuti. 9. Sistem mengubah status tombol menjadi mengikuti. Use case selanjutnya menambah riwayat pendidik. Sama seperti activity diagram, aktornya pelamar kerja, deskripsinya pelamar kerja menambah riwayat pendidikan sebagai rekam jejak pendidikan pelamar dalam melamar kerja. Prakondisinya tidak ada, pasca kondisinya riwayat pendidikan pelamar ditampilkan di halaman profil pelamar. Pertama, pelamar membuka website LinkedIn. 2. Sistem menampilkan halaman beranda. 3. Pelamar kerja memilih menu saya. 4. Sistem menampilkan halaman menu saya. 5. Pelamar memilih bagian pendidikan. 6. Pelamar menekan ikon tambah. 7. Sistem menampilkan halaman pendidikan pelamar. 8. Pelamar memilih opsi tambah pendidikan. 9. Sistem menampilkan kolom pencarian. 10. Pelamar mencari sekolah atau perguruan tinggi yang pernah ia tempuh. 11. Sistem menyeleksi output yang sesuai dengan input user. 12. Pelamar memilih sekolah atau perguruan tinggi yang sesuai. 13. Pelamar menekan tombol simpan. 14. Sistem menyimpan perubahan. Dan terakhir, sistem menampilkan perubahan pada bagian pendidikan. Use case mengubah visibilitas profil. Use case ini menggunakan aktor pelamar kerja. Dan deskripsi, pelamar mengubah visibilitas profil mereka saat mengunjungi akun orang lain. Prakondisinya, profil pelamar terlihat saat mengunjungi akun orang lain. Pasca kondisi, profil pelamar akan disembunyikan atau disederhanakan saat mengunjungi akun orang lain. Alurnya yang pertama, pelamar kerja membuka website LinkedIn. Yang kedua, sistem menampilkan halaman beranda. 3. Pelamar memilih menu saya. 4. Sistem menampilkan submenu dari menu saya. 5. Pelamar kerja memilih submenu pengaturan. 6. Sistem menampilkan halaman pengaturan. 7. Pelamar memilih menu preferensi akun. 8. Sistem menampilkan halaman preferensi akun. 9. Pelamar memilih opsi kunjungan profil. 10. Sistem menampilkan halaman pengaturan kunjungan profil. 11. Pelamar memilih salah satu dari 3 opsi. Dan yang ke-12, sistem akan menyimpan perubahan dari pengubahan visibilitas tadi. Use case selanjutnya yaitu menyimpan lowongan kerja dengan aktor pelamar kerja. Use case, pelamar menyimpan lowongan yang ia minati agar tersedia. Pada kondisi use case, pelamar sudah membuka website LinkedIn dan pelamar sudah mencari lowongan berdasarkan kategori dan lokasi. Pasca kondisi, pelamar bisa menemukan lowongan yang ia inginkan tanpa harus mencari di kolom pencarian. Alur yang pertama, pelamar memilih lowongan yang ingin disimpan. Yang kedua, sistem menampilkan detail lowongan. 3. Pelamar menekan tombol simpan. 4. Sistem menyimpan lowongan ke akun pelamar. 5. Sistem mengubah tombol simpan menjadi disimpan. Selanjutnya, use case mengganti foto profil. Dengan aktor pelamar kerja, deskripsi use case, pelamar mengganti foto profil akun LinkedIn. Para kondisi use case, yaitu pelamar memiliki foto yang ingin menjadikan foto profil. Pasca kondisinya, foto profil pelamar ditampilkan di halaman profil. Alurnya yang pertama, 1. Pelamar kerja membuka website LinkedIn. 2. Sistem menampilkan halaman beranda. 3. Pelamar memilih menu saya. 4. Sistem menampilkan submenu dari menu saya. 5. Pelamar memilih opsi lihat profil. 6. Sistem menampilkan profil. 7. Pelamar memilih bagian foto profil. 8. Sistem menampilkan jendela ubah foto profil. Dan selanjutnya pelamar memilih opsi ubah foto dan sistem akan menampilkan jendela file manager. 11. Pelamar memilih foto. 12. Sistem memproses foto pelamar.
13. Sistem menampilkan jendela edit foto. 14. Pelamar memilih tombol simpan foto. Dan terakhir, sistem akan menyimpan perubahan foto profil. Selanjutnya, use case menambah koneksi dengan orang lain. Aktornya pelamar kerja. Deskripsi use case, pelamar mengirim permintaan koneksi dengan orang lain. Prakondisinya, pelamar sudah membuka website LinkedIn. Pasca kondisinya, permintaan koneksi sudah terkirim ke akun yang dituju. Alurnya yang pertama, pelamar memilih menu jaringan saya. 2. Sistem menampilkan halaman jaringan saya. 3. Pelamar masuk ke kotak pencarian. Selanjutnya, pelamar mencari nama orang yang dituju, dan sistem akan menampilkan hasil yang terkait dengan input pelamar. 6. Pelamar memilih akun yang sesuai. 7. Sistem menampilkan halaman akun orang lain. 8. Pelamar menekan lihat profil lengkap. 9. Sistem menampilkan foto profil lengkap dari orang tersebut. 10. Pelamar menekan tombol koneksi. Dan yang terakhir, sistem mengirim permintaan koneksi ke akun yang terkait. Selanjutnya, use case mengupload resume dengan aktor pelamar kerja. Deskripsi, pelamar kerja mengupload resume agar tersimpan di dalam akun. Prakondisinya, pelamar kerja sudah memiliki resume. Pasca kondisi, resume pelamar akan otomatis ditampilkan saat ia melamar pekerjaan. Alurnya, 1. Pelamar membuka website LinkedIn. 2. Sistem menampilkan halaman beranda. 3. Pelamar memilih menu saya. 4. Sistem menampilkan halaman menu saya. 5. Pelamar memilih bagian pengaturan. 6. Sistem menampilkan halaman pengaturan. 7. Pelamar memilih opsi privasi data. 8. Sistem menampilkan menu pengaturan privasi data. 9. Pelamar memilih pengaturan pengalaman kerja pada bagian referensi pencarian kerja. 10. Sistem menampilkan halaman pengaturan kerja. 11. Pelamar mengupload resume. Dan yang terakhir, sistem akan menyimpan resume pelamar. Use case selanjutnya melihat detail profil akun orang lain. Dengan aktor pelamar kerja, deskripsi use case, pelamar melihat detail akun orang lain yang dipilih. Prakondisinya, pelamar sudah membuka website. Alurnya, 1. Pelamar memilih menu jaringan saya. 2. Sistem menampilkan halaman jaringan saya. 3. Pelamar masuk ke kotak pencarian. 4. Pelamar mencari nama orang yang dituju. 5. Sistem menampilkan hasil yang terkait dengan pelamar. 6. Pelamar memilih akun yang sesuai. 7. Pelamar memilih lihat detail profil. 8. Sistem menampilkan detail profil dari akun yang dipilih. Terakhir, use case memposting lowongan. Aktor perusahaan. Deskripsi, perusahaan memposting lowongan pekerjaan agar bisa dilihat oleh kondisinya, yaitu perusahaan memiliki akun, kemudian perusahaan memiliki posisi kerja yang kosong. Pasca kondisi, lowongan pekerjaan sudah dipublikasikan. Dan kedua, pelamar bisa melihat lowongan pekerjaan. Alurnya, 1. Perusahaan membuka website LinkedIn. 2. Sistem menampilkan halaman perusahaan. 3. Perusahaan memilih menu posting lowongan kerja. 4. Perusahaan memasukkan detail informasi lowongan. 5. Perusahaan mengklik tombol kirim lowongan. 6. Sistem memproses lowongan kerja yang dikirimkan. Dan terakhir, sistem mempublikasikan lowongan kerja.
Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.